Malah saya ngomong sama dia juga ngomong kita nggak mau, bahkan kita lebih baik lepas ke pengacara daripada kita musuhan sama Tenopi di acara silet bareng. Dia pengacaranya ada saya sama Agus gitu. Ada bagus kita pokoknya kita ngambil keputusan kita nggak mau digabungi karena urusan kita berbeda. Kita nggak ada masalah sama Tenopi, kita tetap baik-baik aja, jadi kita nggak mau ikut campur urusan gituan. Masa orang yang udah baik sama kita harus digiring juga, harus musuh juga, nggak mau. Buat Tenopi terus berbuat baik, jangan karena hal ini Tenopi jadi berhenti berbuat baik. Amin. Gitu aja. Tetap semangat ya guys. Semangat Tenopi. Kadang sih apa ya namanya jujur manusia ya. Dibilang kadang dengan cobaan ini ngebuat kita down mental. Tapi di satu sisi lain, nggak tahu ya, saya ngerasa ini adalah passion saya, ini adalah hidup saya, ini adalah kebaikan yang saya bisa sampaikan untuk mama saya. Karena mama saya sudah nggak ada, saya nggak bisa ngasih apa-apa lagi selain yang diajarkan, yang ditanamkan oleh mama saya gitu. Makanya setiap saya melakukan sesuatu, melakukan kebaikan atau apa, saya selalu sampaikan dalam hati saya, ya Allah, yang saya lakukan ini tolong sampaikan untuk mama saya. Malah saya ngomong sama dia juga ngomong kita nggak mau, bahkan kita lebih baik lepas ke pengacara daripada kita musuhan sama Tenopi di acara silet bareng. Dia pengacaranya ada saya sama Agus gitu. Ada bagus kita pokoknya kita ngambil keputusan kita nggak mau digabungi karena urusan kita berbeda. Kita nggak ada masalah sama Tenopi, kita tetap baik-baik aja, jadi kita nggak mau ikut campur urusan gituan. Masa orang yang udah baik sama kita harus digiring juga, harus musuh juga, nggak mau. kalau minta Pak Ibu sekarang tuh enggak, tapi yang Tapi disuruh. ngomong kita suruh itu. Tapi kita emang awalnya sebelum ada pesta Tenopi itu kita emang diundang buat makan ke rumahnya, tapi belum sampai sekarang belum kejadian. Baru dia datang dong Pak Ahmad Abbas. Diundang buat makan bareng karena dia pas kesini. Ini ceritanya gimana sih Mbak? Kan aku nggak tahu. Waktu itu kan pada saat saya datang itu belum ada dia kan. Jadi gini kan, ya ada yang ketemu itu yang saya kirim chatnya ke Tenopi. Itu kan kuasa hukum Mbak. Ternyata dia pas yang kasusnya Sakata tahu tuh barengan berdua. Jadi pas lagi di depan polsek, Pak Teguh ini video call sama Pak Farhat. Pak Farhatnya ngomong, udah saya ikut turun gunung gitu ya tuh. Terus sama Pak Teguh ya karena itu ya udah iya, tapi sebelum itu tuh dia nggak pernah datang nemuin kita. Bulan Tenopi datang ke rumah baru selang berapa hari ya? Seminggu ya? Iya kurang lebih seminggu dia baru datang. Nah yang buat video yang di Instagramnya tuh yang ada Bang Ica. Tapi ya jauh duluan Tenopi. Iya duluan kita juga sama Agus. Jadi ada ya duluan kita dulu di ini nama dia, baru dia pegang Agus. Iya. Tapi maksudnya kan
case ini kan waktu dari awal tertutup ya, nggak kayak Agus. Kalau Agus kan dari awal gembar-gembor kan, jadi maksudnya masih posisi di atas gitu. Iya, kita duluan disamperin, baru nggak lama aku lihat Instagram dia ke situ. Emang kita juga sebelumnya nggak tahu kalau nggak dari sosial media. Cuma yang kita belum pernah berhubungan langsung via chat atau apa sama Pak Pahat. Cuma ada pengacara yang dari teman-temannya Bang Icang, Pak Teguh ini, tapi dia mah ini ke keluarga sih, nggak menuntut, iya, apapun yang kita mau dia ikutin gitu. Bahkan yang tadi saya bilang kan, saya screenshotin, saya lebih milih nggak punya masalah sama Teteh gitu. Di chat saya langsung chat ke dia juga bilang iya, katanya nggak apa-apa. Kalau Pak Teguh ini sih nggak apa-apa, kita juga nggak mau kayak kalau mau wawancara atau apa segala macam dia dampingi sebagai itunya doang, apa hukumnya, karena kan kita takut kan, karena awal-awal kita ada salah ngomong, takutnya kena di kepolisian, karena pernah kena tegur juga karena belum BAP udah naik levelnya, iya sempat kena ini tegur kita. Ya, maksudnya kita keluarga juga di sini untuk memperjelas bahwa kita itu nggak mau ikut andil di dalam masalah itu, apalagi ikut-ikutan musuhin, digiring. Kita nggak, dari keluarga kita pokoknya fokus sama hukumnya, biar pelakunya semuanya ketangkep, kayak gitu aja kan dari awal kita mintanya kayak gitu. Jadi kalau buat penggiringan kita harus begini, apalagi biar musuhan, kita enggak. Dari keluarga saya jamin kita nggak bakalan ikut-ikutan. Mendingan kita ngelepas orang yang ngajak kita ikut-ikutan buat musuhin daripada kita harus musuhin orang yang udah baik. Ya kita itu aja sih, tapi kita nggak bakal ikut-ikutan. Kita jamin. Makasih. Makanya pas tadi Mbak ngechat, aku sempat mikir, aku lagi banyak pikiran ya Mbak. Terus ini maksudnya gimana gitu? Oh ternyata Mbak itu diminta untuk di salah satu infotainment gitu. Terus untuk digabungkan, di pairing-pairingin sama Mas Agus. Ya, kan karena dia emang megang kita. Iya. Jadi ada 2 surat kuasa yang Pak Teguh sama dia gitu. Dia tuh terakhir masuk surat kuasanya pas Teteh udah kesini duluan, baru masuk. Terus pas Bang Icang BAP baru dia masuk. Dan ada, kita belum pernah didampingi ke polsek sih. Baru ada apa? Tim hukumnya ya, 1 orang dampingin kita. Tapi kalau Pak Farhat yang langsung turun belum pernah datang ke sini. Kalau ke sini ke rumah sekali. Yang pas dia bikin video itu kan di sini. Itu doang. Tapi kan sekali lagi ya Mbak, saya kan juga punya keterbatasan dalam gini, hak masing-masing Mbak. Aku nggak mungkin maksa Mbak, nggak boleh gini-gini ya. Makanya kan itu di luar dari kuasaku. Tapi kalau keluarga seperti itu, alhamdulillah. Karena aku pun sini kan nggak mau cari musuh Mbak. Dari awal sama yang sebelah pun kan nggak ada Mbak. Kita kan sudah selesai, makasih ya gitu. Udah peluk-pelukan gitu, udah nggak ada masalah. Kok tiba-tiba jadi kayak gini? Itu jadi pertanyaan juga untuk pribadi saya gitu loh, saya kenapa gitu. Tapi kan sekali lagi hak masing-masing gitu. Saya pun kalau dari awal mungkin mau melaporkan, saya udah kick dari awal Mbak gitu. Saya udah kick dari awal, tapi kan saya nggak mau lakuin itu gitu. Jadi ya sudahlah, kita pasrahkan aja dengan proses berjalan sekarang. Gitu ya, Bang Icang ya. Iya Kak. Bang Icang kalau ada apa-apa nanti hubungi saya aja Mbak, ada nomorku kan, ada nomor Ini Teh mau ngabarin juga, kemarin kan dari rumah sakit ya Teh. Putusan dokter katanya mata kanan kirinya baru 0%. 0%. Iya, saya nanya sih ke dokternya, kalau untuk keluar negeri atau apa masih bisa nggak gitu. Tapi ya dia bilang kalau setahu pelajaran saya, yang saya sudah pelajari, nggak bisa.
telepon Bang Ica. Kemarin dikabarin kan, dijabarin ini tuh kenapa gitu. Ya, kita masih sebagai keluarga masih ya buat apa dia kasih banyak uang kalau nggak bisa melihat kita mah sebagai keluarga pengennya sembuh. Ya makanya ini nanti uang donasi juga kita tetap masih simpan, nggak kita gunain, siapa tahu masih ada Kejuruan. ya kan jalan apa tiba-tiba searching ada bisa di mana gitu. Ini ternyata otot matanya putus karena sempat ya terkontrol keluar itu yang sebelah kanan. Kan kita kalau yang sebelah kiri emang udah enggak yang nggak bisa. Itu dia. Ada yang setengahnya keluar tapi yang kanannya putus gitu. Vonis itu tanggal 21 jatuh vonis nih. Kan waktu sama aku kan masih bilang Iya. mau dicek kembali tuh Iya. ya, masih belum ini tentatif. Iya. Tapi yang tanggal 21 kemarin menyatakan belum ini. Ya udah enggak ini karena nih katanya emang di awal masih ada cahaya. Cahaya iya betul. Makanya masih ada harapan Harapan. dokter. Heeh. Pas kemarin di USG cahayanya sudah mulai hilang. Dan kemarin ternyata juga pihak rumah sakit tuh ngebantu kita buat biaya rumah sakit tuh nol tuh dari rumah sakit. Iya. Kalau jam keseda tuh kalau nggak salah cuma 10 juta. Kalau nggak salah ya Mbak, ada omongan dari ininya. Ternyata tuh pihak rumah sakit emang nolin biayanya. Masya Allah. Dia yang benar-benar bantu, bahkan kita pas di rumah sakit tuh dikasih ruangan sendiri. Iya, Masya Nggak Allah. bareng-bareng sama pasien lain. Kita dibedain, bahkan kita kontrol ke RSCM pun didampingi sama satu dokter. Iya Allah baik banget Mbak. Ambulan ditanggung, semuanya ke RSCM tuh semuanya ditanggung, didampingi dengan dokter, makan kita di sana ditanggung. Jadi kita cuma naik ke ambulan, periksa, dan nggak ribet ngantri, nunggu-nunggu ngantri itu lama enggak. Alhamdulillah. Apapun di spesialin lah gitu, dibedain. Dimudahin ya Mbak Iya, semuanya. Mbak. alhamdulillah. Emang awal sih kita bingung soal biaya, sampai keluarga dari bapak ikut donasi, bantuin dulu temen-temennya. Ternyata emang ada temennya Bang Icang juga yang kerja di pekerjaan sosial gitu ya Bang, relawan. Jam keseda diurus pertama sama kita juga pertama ditolak oleh BPJS karena tindakan kriminal Iya. itu tidak di cover. Betul. Terus habis dari situ ditolong lah sama jam keseda ini, dan pihak rumah sakit juga kasih ini kita untuk nolin rupiah kita di sana tuh, jadi nol Nggak ada biaya. biaya sama sekali. Itu kebijakan sosial dari rumah sakit Itu untuk dari kita. awal tuh nggak ada biaya Mbak. Enggak, dinolin semua. Sebelum tindakan kita pernah dapat ya rincian biaya. Keluar billing 5 juta 5 juta 400, nggak bayar sih kita. Iya, Oh, ya Allah, dinolin ya Allah, semua. ya Allah. Bahkan abis operasi kita langsung dipindahin di tempat yang benar-benar kayak VIP, Ruang tapi isolasi. iya, tapi Karena kan kita Icang di banyak Tamunya teman-temannya, biar nggak ganggu yang lain juga, kita difasilitasin begitu sih. Oh ya Allah baik banget. RSCM juga benar-benar satu dokter buat nanganin kita sendiri. Dampingin. beli air minum aja nggak boleh Nggak pakai boleh. uang pribadi. Harus pakai uang dokternya. Iya. Kita ke ini mau beli makan ya, Nggak boleh. adik saya mau beli makan ke Langsung dipesenin. di telepon suruh balik Gojek. lagi, nggak boleh. Alhamdulillah sih kalau pihak rumah sakit benar-benar baik banget ke kita. RSUD Cibinong tuh benar-benar
ini kita banget nolong. Mau ucapin makasih Mbak. Iya, saya juga terima kasih buat RSUD Cibinong, bener-bener udah ngebantu abang saya dalam tindakan medis, 2 kali operasi sama sekali tidak mengeluarkan biaya apapun. Dokternya Pak Dian. Dokter Dian. Iya. Sama Pak Miftah sebagai selaku apa? Legal Rumah Sakit RSUD Cibinong. Terima kasih udah banyak membantu. Ya Allah, saya sampai bengong-bengong mendengarnya. Saya juga kaget. Kita tuh uang 5 juta aja awalnya bingung ya nyarinya kemana, sampai bapak tuh udah ngerencanain mau jual rumah di Timika, jual motor, udah ditawar-tawarin sama dia. Kita bingung, di hari ketiga ditolong lah sama pihak rumah sakit karena kasusnya juga udah mulai naik. Dia rasa kemanusiaannya dinolin, sampai rapat direksi katanya untuk Bang Icang. Kita tuh tadinya awalnya ada dokter yang nggak sanggup nangani Bang Icang, langsung dokter Dian ini yang ambil alih, saya yang tanganin langsung malam itu juga dioperasi. Langsung alhamdulillah sih, kita benar-benar ketolong semuanya dari segi apapun. Nah, terus Mbak, mohon maaf kan kemarin aku melihat mata yang kiri kan udah yang mengecil. Mengecil. Nah, sekarang masih terus ditetes biar tidak ada infeksi, masih bisa dilakukan pengangkatan gitu. Kalau yang kanan ya itu yang tadi aku jelasin. Nggak diganti atau kalau seandainya adanya infeksi nanti pasti akan diganti matanya. Oh gitu. Dibuat mata buatan. Mata kanan bukannya masih bagus ya kondisinya Mbak? Tapi udah ada saraf yang buat ngegerakin bola mata, sama katanya lapisan terluar mata kita kan ternyata beningnya tuh tebal. Itu udah hancur lapisan luar mata kita. Oke. Nah, terus Bang Icang dengar nggak dari rumah sakit langsung ngomong sama dia? Karena Bang Icang kita suruh keluar. Bang Icang taunya dari mana? Dari aku. Kapan? Kemarin pulang dari rumah sakit juga dia sempat ada down. Ya masih berharap sih, kita juga ngedenger pihak rumah sakit ngomong gitu ya. Saya pribadi sebagai adiknya masih berharap semoga dengan cara apapun bisa nolong walaupun cuma satu. Itu sih. Bismillah ya Mbak, nggak ada yang nggak mungkin kok Mbak. Aku masih benar-benar percaya. Kita yang nanganin aja ya Mbak, kita ikhtiar mati-matian loh Mbak kemana-mana gitu ya. Makanya kan saya bilang, ketika kita niat bantu, niat baik, mau saya ngemis, minta tolong bantu di media, itu kan adalah bentuk ikhtiar dan kebaikan kita gitu untuk menolong seseorang gitu. Ya makanya sekali lagi semoga sekali lagi ada jalan. Mungkin nanti aku juga mau ngobrol sama Bang Densu terkait ini. Mungkin kan sekarang ya donasi segini alhamdulillah udah sangat membantu. Tetapi kalaupun kita punya peluru lebih banyak, seenggaknya kita bisa keluar negeri. Itu sih kuncinya, benar. Seenggaknya kalau kita saya nggak mau berharap dapat donasi yang sampai 1 miliar gitu, enggak. Setidaknya ya mencukupi untuk kita kalau ke Pineng. Aku sih pengen nyoba ke Pineng ya. Kalau enggak kita ke Singapura, 2 itu aja kita coba ikhtiar ya. Untuk paspor nanti gampang saya urus semuanya. Tapi kalau untuk rujukan juga bisa Mbak, nanti dari Rumah Sakit Indonesia minta ke Singapura, nanti komunikasi gitu. Ya intinya sih harus ada pelurunya Mbak.
gitu. Ya semoga ada jalan ya Mbak, sekali lagi. Nanti coba aku sambil cari-cari tahu juga pelan-pelan ya untuk nanya rumah sakit luar Mbak. Gitu. Kalau Pining kan masih dekat lah ya gitu, bahasanya juga masih bahasa Melayu gitu. Nanti kali aja saya ada kontak yang bisa saya bantu, saya nanti oper langsung ke keluarga. Gitu. Kita cari jalan dulu ya Mbak, pelan-pelan ya, sekali lagi insya Allah. Iya. Atas semua bantuan Tenopi kita. Iya, sama-sama itu udah kewajiban saya Mbak. Makasih Dari banyak. awal saya diterima di keluarga ini, kewajiban saya membantu Bang Icang dengan sepenuh hati saya, dengan keikhlasan saya. Ya, makasih banyak. Ya, jadi apapun yang terjadi, kita di sini, saya sebagai relawan hanya bisa berserah diri sama Allah. Tapi setidaknya kita ada usaha dan ikhtiar terlebih dahulu ya. Itu aja yang kita sepakat.